Ibu buka pembelajaran pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Sudah sarapan semua? Sudah. Perasaan kalian hari ini? Senang. Senang karena apa? Senang sudah makan. Sudah makan. Ya, baik. Nah, posisi tempat duduk kalian itu sudah nyaman belum? Sudah. Yuk keluarkan buku dan alat tulisnya kalau sudah siap. Sudah baik. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk Mbak Nabila, ketua kelasnya. Silahkan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Untuk anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Nyanyinya yang semangat ya. Ya. Silakan Ibu. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambut menyambut menjadi satu. Inilah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, anak-anak bisa duduk kembali. Nah, coba tengok sekeliling kalian. Ada yang tidak masuk atau masuk semua? Mas, ada yang tidak masuk, Ada Ibu? yang tidak masuk siapa? Adel. Kenapa Adel? Katanya sakit Sekali kita doakan ya Adel supaya Adel cepat sembuh biar besok bisa berangkat kembali. Yang masih ingat gak sih minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Tentang teks prosedur itu. Minggu lalu sudah belajar tentang teks prosedur. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian itu mengirim pesan kepada teman atau keluarga? Pernah. Nah, kapan sih terakhir kalian itu mengirim pesan kepada teman atau keluarga? Kemarin. Kemarin ada yang lebih lama Ada, nggak? ada, Baik. Nah, kalian kan di situ sudah mengirim pesan. Apakah kalian itu pernah menerima balasan pesan dari teman atau keluarga? Pernah. Pernah ya? Pernah. Nah, bagaimana sih perasaan kalian saat menerima pesan atau catatan dari seseorang teman atau keluarga? Senang. Baru penggabungannya dari pertanyaan tadi, kita itu akan belajar tentang apa sih anak-anak? Belum tahu. Jadi kita hari ini akan belajar tentang surat pribadi. Hari ini kita akan belajar tentang Surat pribadi. Nah, tujuan belajar pada hari ini, setelah mengamati contoh surat pribadi, murid dapat mengidentifikasi bagian-bagian surat pribadi dengan tepat. Untuk yang kedua, melalui kegiatan melengkapi surat pada lembar penjamin murid, murid dapat menganalisis bagian-bagian surat pribadi yang menyimpang sehingga menghasilkan surat yang padu dan sesuai bagian dengan benar. Yang ketiga adalah melalui kegiatan menulis surat pribadi, murid dapat mengembangkan terangkan menjadi surat pribadi secara utuh serta mempresentasikannya dengan benar. Nah, untuk itu, Ibu ada soal untuk mengetahui awal kalian tentang surat pribadi. Ibu bagi ya anak-anak. Terima kasih. Baik, kita secara individu ya. Apakah sudah mengerjakan semua? Sudah selesai? Sudah. Jawaban kembali yuk. Semangat gak hari ini anak-anak? Semangat. Biar tambah semangat kita akan lakukan SDG
pribadi. Coba perhatikan dengan baik-baik anak-anak. Sudah memperhatikannya? Sudah. Ibu ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian, untuk apa sih tujuan seseorang itu menulis surat pribadi? Bertanya Bertanya kabar yang lain. Selain bertanya kabar, memberikan apa? Informasi. Baik. Untuk yang kedua, setelah melihat tampilan surat tadi itu, menurut anak-anak itu bagian apa saja yang seharusnya ada di dalam surat? Ada apa saja? Tanggal. Tanggal, Hari tanggal. tulis. Apa saja? Untuk siapa? Untuk siapa? Berarti Tujuan. Selanjutnya ada isi. Nama penulis. Nama penulis. Salam dulu, salam. Nama penulis dan jadi di dalam tanggal tadi ada tanggal, di dalam surat tadi ada tanggal, ada tujuan, isi, nama penulis dan salam. Nah, nomor 3. Setelah membaca surat tersebut, menurutmu surat ini itu berisi tentang apa? Untuk siapa? Untuk sahabat Weni. Sahabat. Ya, untuk menanyakan kabar tentang Weni. Di sini ibu mempunyai bahan ajar yang bisa dibaca oleh anak-anak ya. Silakan dibaca dulu anak-anak. Apakah sudah? Jika sudah, ibu ingin membagi anak-anak ke dalam 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok 1 dan yang kedua ada kelompok 2. Untuk beban ibunya sudah sesuai ya anak-anak? Di sini ibu memiliki lembar kerja murid. Ibu bagi terlebih dahulu ya. Sudah mendapatkan semua ya? Lembar yang pertama diisi dengan nama kelompok dan anggota kelompok. Selanjutnya ada kalian nantinya akan mengisi bagian-bagian surat pribadi dan yang lembar kedua akan melengkapi surat pribadi dan yang ketiga itu ada membuat surat pribadi. Apakah sudah jelas instruksinya anak-anak? Sudah. Masih ada yang bingung atau kurang paham terkait pengerjaan LKM? Baik. Jika sudah paham, nah tahapan pengerjaan yang pertama itu kalian nanti akan mengidentifikasi bagian-bagian surat pribadi, yang kedua mengisi surat pribadi yang masih tumpang, yang ketiga mengembangkan kerangka menjadi surat pribadi secara utuh, dan yang terakhir itu kalian dapat mempresentasikannya hasil di depan kelas. Dan pada hari ini itu kalian bisa membuat surat pribadi. Baik anak-anak, ibu beri waktu 10 menit ya untuk pengerjaannya ya. Siap, Ibu. Ibu izin bertanya. Apakah masih ada yang bingung? Apakah ada yang bingung? Bu, jadi kamu pin. Tidak bayar Ibu. Iya. Katakan ya, ini kerjakan nomor 1 sudah selesai belum? Belum ya, kerjain yuk. Ada ini disuruh melengkapi surat pribadi. Iya, disuruh melengkapi surat nanti. Di sini membuat surat. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah selesai belum? Sudah. Baik. Jika sudah, untuk kelompok 2 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain diperhatikan ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Laila. Saya Dian. Akan membacakan hasil diskusi kami berdua. Yang pertama, ada bagian-bagian surat pribadi. Bagian yang pertama itu ada yang di sebelah kanan tempat dan tanggal penulisan. Dan ini itu tujuan surat namanya untuk siapa. Kalau di sini untuk ibu dan bapak tercinta. Buat secara bersama-sama Bertema tentang apa itu suratnya? bertanya kabar Bertanya kabar ya tentang sahabat ya. Yuk bisa dibacakan. Dion, sahabatku tersayang. Hai Dian, apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Dian, sudah lama kita tidak bertemu. Setelah aku pindah ke Semarang, kita tidak pernah bertemu lagi. Apakah kamu masih ingat denganku? Liburan sekolah nanti, aku dan keluarga akan berkunjung ke rumah saudaraku. Sudah dulu ya. Nah, tadi kan kelompok 2 sudah mempresentasikannya.
isi dengan bagian surat pribadi apakah sama dengan kelompok 2? Sama. Untuk membuat surat pribadinya, apakah kalian sudah sesuai dengan temanya? Membuat tema bertuliskan sahabat? Sama. Sudah maju ke depan. Ibu berikan remote untuk kelompok. Sudah mengisi melengkapi kalimat lengkap ya tadi ya, dan sudah membuat surat. Mungkin nanti bisa membuat suratnya itu bisa dilengkapi dengan gambar-gambar di sini biar tampilannya itu lebih bagus dan lebih menarik. Aku akan memberikan sedikit penguatan terhadap anak-anak. Nah, jadi apa sih itu surat? Coba Kak Madina. Tulisan yang dikirim ke seseorang. Iya, baik. Jadi surat itu pesan yang tertulis yang dikirimkan kepada orang untuk menyampaikan informasi, perasaan atau permintaan. Dan di sini kita sudah membuat surat pribadi. Jadi surat pribadi itu sebenarnya apa sih? Surat pribadi itu dikeluarkan oleh perseorangan atau pribadi, ditujukan kepada perseorangan lainnya atau ke instansi atau lembaga. Nah, contohnya tadi anak-anak sudah membuat surat kepada sahabatnya, ya kan? Jadi surat untuk kedua orang tua atau nenek tadi? Jadi ada surat kepada teman seperti menanyakan kabar, mengungkapkan perasaan, memberi undangan dan menceritakan pengalaman pribadi. Di sini ada surat izin tidak masuk sekolah. Kalian kalau tidak masuk sekolah pakai surat izin nggak? Iya. Contoh surat pribadi. Nah, yang selanjutnya ada surat undangan pesta. Mungkin di sini ada yang ulang tahun, nanti temannya diundang. Ini surat pribadi. Jadi kita bisa menggunakan bahasa yang bersifat pribadi dan subjektif, tidak terlalu formal, namun itu tetap sopan. Namun bisa menggunakan kata ganti orang pertama, misalnya aku, saya. Jadi tidak terlalu formal, bisa menggunakan aku, saya, atau orang kedua, kamu dan dia. Nah, formatnya itu bebas, tidak terikat dengan aturan surat resmi. Seperti kalau surat resmi itu kan ada bab surat, jadi di surat pribadi itu tidak ada bab surat atau nama surat. Nah, bebas mau menggunakan jenis kertas apapun. Nah, di sini tadi sudah mengisi bagian surat. Di sini ada contoh surat. Nah, di sini ada apa? Tempat tanggal penulisan surat. Tanggal penulisan surat tanggal 9 September 2016. Selanjutnya ada Tujuan surat. Surat itu ditujukan kepada kedua orang tua. Nah, di sini ada salam pembuka seperti assalamualaikum. Nah, yang lainnya itu seperti hai, halo gitu. Di sini ada Isi surat. surat. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada
Jadi penguatan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung tentang materi surat pribadi? Tidak. Baik, yang pertama, apa yang sebaiknya dihindari dalam menulis surat pribadi? Bahasa yang kasar. Adakah yang ingin maju di depan untuk menjawab saya? Ya, Mbak Dian. Silakan maju. Apa yang dimaksud dengan isi surat pribadi? Baik, benar. Kita coba lagi. Terima kasih dari pertanyaan. Surat pribadi itu bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita itu bisa menyampaikan kabar baik dengan teman atau saudara yang hidup. Apa sih yang kalian pahami setelah menonton pembelajaran pada hari ini? Kalian tadi sudah belajar tentang apa? Bagian surat pribadi. Tadi kita sudah belajar tentang surat pribadi dan ada bagian-bagian surat pribadi. Ada apa saja sih bagian-bagian surat pribadi? Ada tanggal, tujuan, kondisi, nama tulisan. Jadi di surat pribadi itu ada tanggal pembuatan dan teman pembuatan. Tujuan surat itu dituju kepada siapa? Isi surat, salam penutup, dan soal evaluasi untuk mengetahui pemahaman kalian setelah tadi belajar tentang yuk kerja secara mandiri ya anak-anak. Ini nyontek. Yang belajar udah kebagian yuk kerja secara sendiri-sendiri. Tadi kita bahas bersama-sama. Coba yang ingin menjawab nomor satu siapa? Mbak Dina, nomor satu apa Mbak Dina? Jawabannya A, isi surat. Baik, kembali. Aku salah satu. Salah satu. Ibu ada merefleksi perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini. Nah, hari ini itu diisi refleksi pembelajaran kalian itu bagaimana? Di sini dilingkari anak-anak untuk mengetahui perasaan kalian itu setelah mengikuti pembelajaran bagaimana yuk dikerjakan. Anak-anak, bagaimana sih perasaan kalian hari ini? Tadi kan sudah semangat, di akhir masih semangat? Nah, tadi sudah membacakan surat dan bagian ibu sudah melihat nama-nama anak yang sudah nilainya sudah di atas KKTP dan ada yang belum. Untuk yang sudah di atas KKTP itu ada Mbak Laila dan yang lainnya itu masih di bawah KKTP. Untuk yang masih di bawah KKTP nanti ibu berikan remedial dan terlebih kelas dulu ya. Mbak Laila nanti bisa menemui ibu di kantor untuk ibu berikan pengajaran. Siap, Bu. Yang lainnya yang masih di bawah KKTP jangan sedih ya, bisa belajar lebih giat lagi biar nilainya bagus seperti Mbak Laila. Di sini ada yang tahu nggak sih minggu ada yang sudah buka buku siswa belum sih? Minggu depan kita akan belajar tentang apa? Belum. Jadi minggu depan itu kita akan belajar tentang surat resmi. Tadi kan sudah surat pribadi, kita akan belajar tentang surat resmi. Persiapkan dengan baik dan belajar dengan sungguh-sungguh ya biar nanti ibu ada soal itu anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Siap, Bu. Nah, baik karena tadi anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan antusias, ibu berikan tepuk tangan kepada anak-anak semua. Oke ya semangatnya ya biar minggu depan lebih semangat lagi, nilainya lebih bagus lagi ya. Tadi kan di awal kita sudah berdoa. Nah di akhir kita juga harus berdoa. Untuk ketua kelasnya Mbak Nabila silakan dipimpin. Berdoa